Selamat pagi bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pembimbing PB. Kali ini kita akan belajar soal lanjutan dari kitab-kitab PB dan kita akan membahas satu persatu. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita soal perjanjian baru ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, silakan Komti memimpin doa atau menyuruh salah satu dari kita untuk berdoa. Baik, Pak. Terima kasih. Kami minta teman kami Nirwana untuk membawa doa kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu dari pagi hari hingga sampai siang hari ini kami masih bisa berkumpul meskipun lewat Zoom ini Bapak. Bapak, sebentar lagi kami mau belajar, kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, Engkau membukakan kepintaran kami Bapak, agar kami bisa mendapatkan apa yang diberikan oleh kami pada hari ini. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati dosen kami, Engkau berikan dia konsentrasi yang penuh agar dia bisa mengajari kami dengan baik. Banyak segala dosa yang kami perbuat Bapa, sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Kita yang hadir masih 8 orang. 1 orang lagi belum hadir. Yang tidak hadir Sania ya. Ya, Sania. Oke, silakan buka kamera dulu biar saya lihat semua. Apakah kita sudah siap untuk kuliah? Silakan Trivin dan Lince buka kameranya. Lince dan Trivin. Halo, apakah masih bersama kami? Lince dan Trivin. Oke. Trivin, silakan. Nggak bisa buka kameranya. Oke, sebentar. Kamera. Coba dulu buka kameranya, Trivin. Udah bisa? Sudah bisa atau belum? Bisa. Sebentar ya. Coba dulu, ini bisa. Apakah sudah bisa ini? Ini juga nggak bisa. Wah, kalau begitu udahlah. Oke, baik. Kita tidak abaikan saja. Ya, minggu yang lalu kita sebenarnya harus masuk, tetapi karena ada pembelajaran dari LAI, maka oleh dosen menyetujui untuk mahasiswa diikut dalam webinar itu.
tentu itu akan menambah banyak hal dalam pemahaman biblis kalian ya. Bagaimana kalian bisa melihat teks biblika itu ditulis dari waktu ke waktu, lalu LAI itu menjadi sebuah lembaga yang terus-menerus bekerja untuk mempersiapkan bahan bacaan bagi umat percaya di seluruh Indonesia. Jadi tugas mereka sungguh berat, ribuan bahasa, ratusan bahasa yang akan mereka persiapkan, menerjemahkannya untuk bisa dibaca oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian mereka juga berjuang menghadapi era digital, sehingga mereka juga membuat Alkitab ya. Kalian sudah download itu Alkitab, dan kemudian banyak hal yang mungkin bisa kalian dapatkan. Apalagi ada lagi dari sisi sosiologinya ya, dari Martin Lukito Sinaga. Kalau dari biblisnya, dari LAI-nya itu dari Dr. Anwar Chen. Oke, itu kita anggap satu pertemuan. Sehingga nanti dalam proses pembelajaran kita itu menambah kesana berteologi bagi kalian. Nah, sekarang kita akan lanjutkan apa yang telah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu. Kita telah sampai pada kitab Roma. Itu yang terakhir ya, yang kita bahas. Yang saya minta tadi file itu tidak bisa saya buka di sini karena semua file-file saya ketika handphone saya ini saya servis dan laptop saya servis ya, hilang semua. Jadi saya harus mencari lagi data-data yang telah saya gunakan, sehingga tidak bisa saya lihat sampai di mana pembelajaran kita dua minggu yang lalu. Nah, ternyata kita sudah membahas sampai kitab Roma. Nah, hari ini kita akan belajar lanjutan dari kitab itu, yaitu kitab 1-2 Korintus. Nah, 1-2 Korintus akan kita bahas pada hari ini. Nah, tentu penulisnya masih Paulus. Nah, lalu tema yang diusung di 1 Korintus ialah masalah jemaat dan pemecahannya. Diperkirakan ditulis tahun 55 sampai 56 Masehi. Lalu mengapa kitab ini ditulis? Dari latar belakang yang kita bisa baca, kita lihat bahwa Korintus ini adalah sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal, dia menjadi pusat kota atau metropolis di Yunani kala itu. Kayak sekarang itu seperti Jakarta lah ya, metropolis, ya, pusat belanja, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pusat bisnis, segalanya lah. Nah, jadi Korintus itu menjadi kota yang sangat crowded ya, dari berbagai majemuk masyarakat hadir di sana, berbagai latar belakang, profesi dan sebagainya. Nah, seperti halnya banyak kota makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek. Karena di sana banyak para pemikir, filosof. Lalu mereka kaya secara materi, bahkan bejat secara moral. Itu kebiasaan di kota-kota metropolis. Karena mereka merasa pintar, merasa kaya, lalu akhirnya moral mereka pun terdegradasi. Wah, ini suara saya pelan ya. Oke, saya coba perbaiki lagi. Tadi audionya sudah saya buat keras ini. Ini sudah maksimal. Apakah suaranya sudah jelas atau bagaimana? Sudah jelas kedengaran semuanya?
Halo, apakah kedengaran semua? Oh, suara kalian tidak kedengaran. Mungkin sebentar. Sebentar. Oke, sebentar. Oh, mana ini? Oke, apakah suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Bagus. Dengar, Pak. Bagus, Sudah. Pak. Bagus. Oke, tadi siapa bilang, siapa nih? Susan bilang suaranya pelan. Susan bagaimana? Sudah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, itu kebiasaan di kota-kota metropolis, maka ketiga hal ini akan sering terjadi, merasa angkuh ya, karena mereka pintar, lalu mereka juga angkuh karena kaya, tetapi juga mengalami kebejatan, degradasi moral. Nah, segala macam dosa merajalela di kota Korintus kala itu. Makanya ada banyak perbuatan cabul dan hawa nafsu. Bukan Nabi cabul ya. Itu Joseph Chang itu ya. Nah, bersama dengan Priscilla dan Aquila dan rombongan rasulinya sendiri, Paulus mendirikan jemaat Korintus selama 18 bulan pelayanan. Ini dalam misi yang kedua dia mendirikan jemaat Korintus itu. Dari dalam perjalanan masa misi yang kedua. Jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi. Jadi kayak misalnya orang perantauannya Batak atau Karo Simalungun yang merantau ke kota. Jadi mereka sebenarnya sedikit saja orang Yahudi, tapi yang lainnya sudah bukan Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang Yunani di luar Yahudi. Nah, itu yang jemaat yang di Korintus ini. Tetapi walaupun mereka bukan Yahudi, misalnya orang Yunani, mereka sudah meninggalkan berhala, bukan lagi menyembah berhala. Sudah percaya Yesus. Nah, persoalannya ialah mereka sudah campuran Yahudi dan non-Yahudi. Dan lebih banyak itu non-Yahudi. Yaitu orang-orang Yunani. Nah, setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda, yang baru dibuka, didirikan oleh Paulus. Sehingga Paulus secara pribadi punya tanggung jawab atau punya beban moral mengirimkan surat kepada jemaat yang baru buka ini. Nah, inilah surat Korintus yang pertama, ditulis selama 3 tahun pelayanannya di Efesus. Jadi dia menulis surat 1 Korintus itu dari jemaat Efesus. Nah, itu pada masa perjalanan misinya yang ketiga. Jadi dia mendirikan jemaat Korintus itu pada misi yang kedua, tetapi dia mengirim suratnya itu pada misi yang ketiga. Nah, berita mengenai masalah-masalah jemaat Korintus terdengar oleh Paulus di Efesus. Lalu dia mendengar itu dari utusan-utusan jemaat Korintus yang datang kepadanya ke Efesus. Kemudian sebagai respon Paulus terhadap berita yang dibawa oleh utusan-utusan itu, maka dia pun mengirim surat kepada jemaat di Korintus. Itulah latar belakang.
mengapa Paulus menulis surat ke jemaat Korintus. Nah, tentu banyak yang akan diharapkan Paulus dengan suratnya itu. Tujuan dia menulis surat itu. Supaya membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus. Jadi dia hendak bertujuan membetulkan masalah yang serius itu. Hal ini meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Korintus, tetapi dianggap Paulus sebagai dosa serius. Memang remeh ini dianggap oleh orang Korintus, tetapi menurut Paulus itu sudah dosa yang serius. Soal hawa nafsu, percabulan itu kan remeh bagi mereka, itu tidak ada masalah. Sudah biasa hidup di kota besar, di kota metropolis misalnya. Tapi bagi Paulus itu adalah dosa serius. Tujuan yang kedua bagi Paulus dalam rangka menulis suratnya ke Korintus ialah untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang ditulis oleh orang Korintus. Berkaitan dengan soal doktrin, perilaku, dan kemurnian sebagai perorangan dan juga sebagai jemaat. Inilah tujuan surat Korintus yang pertama ini. Hendak mengatasi persoalan-persoalan baik doktrin, perilaku, kemurnian pribadi, dan warga jemaat. Nah, kalau kita membaca lebih mendalam nanti dengan survei 1 Korintus, maka kita akan melihat Paulus mengenangani bermacam persoalan yang dialami gereja dan para anggotanya yang masih mereka hidup duniawi. Nah, kalau kita baca 1 Korintus 3, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, tetapi dalam ayat yang pertama itu dia lebih menekankan, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi itulah yang dihadapinya. Jemaat itu belum dewasa dalam Kristus. Itu sebabnya ada perpecahan, ada golongan Apolos, ada golongan Paulus. Maka dia katakan, aku yang menanam, dia yang menuai atau memanen. Kan itu yang dipersoalkan dalam jemaat Korintus itu. Makanya Paulus masih menganggap mereka orang Kristen yang duniawi. Tidak hanya di sana dulu terjadi, sekarang pun kan masih banyak seperti itu orang Kristen. Kita sudah hampir 180 tahun, ada yang 150 tahun, ada yang 160 tahun jadi Kristen. Tapi sifat-sifat duniawi kita masih kental. Nah, kemudian dia melihat bahwa tidak secara tegas memisahkan diri dari masyarakat di sekelilingnya yang menyembah berhala. Masih berbaur orang yang menyembah berhala dengan orang yang percaya Yesus. Masalah seperti sifat memecah belah itu masih ada. Nanti kalian bacalah di 1 Korintus 1 sampai 10 sampai 13. Toleransi terhadap dosa seperti perzinahan masih banyak. 1 Korintus 5 sampai 13. Kebejatan seksual pada umumnya. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Perkara hukum sekular antara orang Kristen, pikiran manusiawi tentang kebenaran rasuli, dan perselisihan mengenai kemerdekaan Kristen. Itulah yang menjadi
pokok-pokok soal yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Itu sebabnya Paulus hendak menasihati, memberikan kepada mereka surat-surat penggembalaan, surat-surat doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran, supaya mereka mampu mengatasi setiap persoalan itu. Bahkan Paulus juga memberi soal perkawinan, ya. Dia katakan, kalau memang kalian tidak tahan membujang, artinya hidup selibat sendiri, udah menikah aja, supaya jangan terjadi dosa. Nah, jadi itu diajarkannya. Sehingga bagi Paulus tidak ada hidup selibat. Karena manusia yang normal itu butuh pernikahan. Nah, itu Paulus, walaupun dia bukan tidak menikah, ya, tetapi dia menyarankan orang yang dewasa itu menikah saja, supaya jangan terjadi dosa. Nah, kemudian dia juga mengajarkan soal ibadah, perjamuan kudus, dan juga pengumpulan uang bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Inilah survei, kalau kita bisa mendalami nanti semua kitab 1 Korintus ini. Kalau kalian baca nanti lebih baik, informasi ini kalian baca, kalian lihat, maka apa yang disebut oleh Paulus itu semua terjadi di Korintus. Kemudian Paulus juga hendak memberikan pengajaran yang benar, termasuk mengenai manifestasi karunia Roh Kudus dalam konteks ibadah bersama. Nah, jadi emang orang sering salah mengerti soal bahasa roh, gitu ya. Bukan Paulus hendak menolak bahasa roh, tetapi menurut Paulus bahasa roh itu pun harus ditata kelola. Dia mengajarkan banyak hal soal bahasa roh. Kalau nanti kalian baca di 1 Korintus 12 itu, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Lalu nanti sampai kepada 1 Korintus 14 itu, dia mengatur bagaimana orang berbahasa roh. Artinya tidak setiap orang yang berbahasa roh bisa melakukan bahasa roh. Tidak. Nah, coba misalnya di 1 Korintus 14 ayat 26. Ini peraturan yang sangat ketat bagi Paulus tentang bahasa roh. Dia berkata begini, 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Apa itu yang bisa kita persembahkan? Ada yang bermazmur, ada yang mengajar, ya, yang lain mengajar, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus digunakan untuk apa? Membangun. Jadi jangan kita gunakan karunia yang kita miliki untuk menyombongkan diri. Tetapi itu untuk membangun tubuh Kristus, gereja. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi itu peraturan dalam bahasa roh. Tidak dilarang oleh Paulus berbahasa roh di jemaat itu. Boleh. Tapi 2 atau 3 orang, maksimal 3 orang berbahasa roh. Itu pun yang 3 itu tidak sekaligus. Satu-satu. Lalu kalau ada seorang berbahasa roh, harus ada di sampingnya orang yang bisa menafsir bahasa roh itu. Itu. Sekarang kan enggak.
Mari semua satu gereja bla 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 bla, tak apapun yang dibilangnya, sakuku rata, sandalku hilang, kan itu yang dibilangnya. Dan ketika ditanya apa artinya itu, nggak ada yang berani menafsir, tidak ada yang berani mengerti apa bahasa roh itu. Dan yang lucunya bahasa roh itu dari tahun ke tahun itu aja. Sakuku rata katanya. Tahun depan pun sakuku rata, nggak ada berubah. Padahal bahasa roh itu tidak pernah dihafal. Bahasa roh itu ya datang silih berganti, karena namanya pun bahasa roh. Tapi sekarang orang berhasil menghafal bahasa roh. Lalu dia bangga telah memiliki bahasa roh. Nah ini menurut Paulus. Bahkan ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, bahasa roh kita itu nggak ada orang yang bisa menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Jangan ngomong, jangan pakai bahasa roh lagi. Kalau tidak ada yang bisa menafsirkan bahasa roh yang kita sebutkan itu. Biarlah dia hanya berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi biarlah hanya kita yang tahu. Kalau kalian nanti pergi pulang ke rumah, kunci kamarmu. Entah berbahasa apapun kamu, Tuhan tahu itu. Entah kamu berarti gitu. Tuhan tahu itu apa yang isi hatimu. Tapi kalau di tengah jemaat jangan buat bahasa seperti itu. Itu membingungkan kalau nggak ada orang yang bisa mengerti. Itu diajarkan Paulus di Korintus. Tapi sekarang jemaat sekarang, wah kalau tidak ada kemampuan berbahasa roh, kayak tidak masuk surga kan? Kalau gereja-gereja kita tidak ada mampu berbahasa roh, tidak masuk surga. Lagi berdoa sekarang, ada orang berdoa, mari kita berdoa. Yes, yes, benar Tuhan. Yes, yes. Apa itu yes, yes, yes? Kenapa tidak dikatakan olo atau ya, alo katanya kan? Atau bahasa karo duanya, we katanya kan? Kenapa enggak we, alo, ya gitu? Yes, yes. Jadi aneh itu. Paulus sudah ajarkan sebenarnya bagaimana berdoa yang baik. Ya, cuma kita memang suka yang apa, yang apa namanya, yang wah gitu ya. Berdoa itu kayak apa namanya, show of force. Ya Tuhan, gitu kan. Padahal sama artinya kan. Dalam nama Yesus, sama itu, dalam nama Yesus sembuhkanlah penyakit ini. Sederhana kalimatnya, sama itu. Sama-sama sembuhkan Tuhan itu. Tidak ada bedanya. Nah itu Paulus sudah nasihati itu. Lebih dari lain tempat dalam PB, pasal-pasal ini memberikan pemahaman terhadap sifat dan unsur-unsur ibadah dalam gereja mula-mula. Jadi Paulus sudah memberikan bagaimana beribadah itu yang teratur. Yang teratur itu berarti ada tata ibadahnya, ada liturgi yang harus kita ikuti. Sekarang kan banyak orang yang tak punya lagi tatanan beribadah. Bisa satu lagu 2 jam, balik 2 jam, bangkit, berdiri, duduk, tapi lagunya itu aja. 1 jam berdiri, udah sakit apalah, rematik lah kan. Jadi nggak ada aturan apanya lagi, aturan mainnya. Nah, Paulus menunjukkan bahwa maksud Allah bagi gereja meliputi berbagai manifestasi roh yang terjadi melalui orang percaya yang setia. Orang-orang dipanggil untuk pelayanan-pelayanan tertentu, keanekaragaman dalam kesatuan yang disamakan dengan banyaknya fungsi dari tubuh manusia. Jadi ya, semua karunia yang ada itu digambarkan dalam tubuh. Ada jari-jari, ada tangan, ada kaki, perut, ada kepala, mata, kuping. Semua itu berfungsi sesuai dengan fungsi. Ya kalau tangan jangan berjalan.
Kan aneh kalau jadi tangan yang berjalan kaki di atas, itu aneh. Kalau perut ya jangan berlari, nggak bisa. Perut ini di tanah berlari kan nggak bisa. Nah, jadi fungsi kita berbeda-beda di jemaat. Kalau memang dia di kepala, jadi kepala, ya dia akan jadi kepala. Kita mungkin jadi tangan, mungkin kita jadi kaki. Nah, tubuh ini tidak akan bisa pindah kalau tidak ada kaki. Kepala ini tidak bisa jalan kalau tidak ada kaki. Kaki pun tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada tangan yang mengambil untuk kaki. Tubuh ini pun tidak akan bergerak kalau tidak ada pendengaran, perintah yang dia dengar masuk ke otak, lalu kita mengerjakannya. Jadi semua fungsi itu ada. Itu gambaran yang dibuat Paulus. Nah, ketika memberikan pedoman bagi fungsi bersama karunia rohani, Paulus membuat suatu perbedaan yang penting antara hal membangun pribadi dan hal yang membangun segenap anggota. Dengan menegaskan bahwa semua manifestasi dan karunia yang bersifat umum harus mengalir dari kasih dan berada demi pembangunan orang percaya dan yang sedang berhimpun. Itu makanya di 1 Korintus 13 itu kan, kasih itu sangat penting. Apa gunanya memiliki segalanya kalau tidak ada kasih? Ya kan? Apa gunanya kita memiliki dunia ini kalau tidak ada kasih? Bohong itu artinya. Jadi kasih itu yang mengikat. Kasih itulah yang lebih penting dari segalanya. Nah, inilah kalau kita secara mendalamnya meneliti 1 Korintus ini. Apa ciri dari 1 Korintus? Ciri dari 1 Korintus ini, surat ini paling berpusat pada persoalan. Jadi banyak sekali persoalan di kitab 1 Korintus ini. Jika kita bandingkan nanti dengan kitab-kitab lain di PB, paling banyak menyoroti persoalan ialah 1 Korintus. Nah, itu yang pertama, itu cirinya. Yang kedua cirinya ialah ditekankan kesatuan jemaat lokal. Karena ada perpecahan, berarti dibutuhkan kesatuan. Kesatuan di dalam apa? Kesatuan di dalam tubuh Kristus. Itu penekanannya. Jadi ada kesatuan tubuh Kristus. Yang ketiga, berisi pengajaran yang paling luas. Mengapa paling luas? Karena tadi ada banyak masalah yang dihadapi di jemaat Korintus. Sehingga kitab 1 Korintus ini berisi pengajaran yang paling luas mengenai pokok-pokok penting seperti pembujangan, perkawinan, nikah ulang, perjamuan kudus, berbahasa roh, ya, nubuat, karunia, perhimpunan bersama, kasih agape, dan kebangkitan tubuh. Itu banyak sekali pengajaran. Kalau nanti kalian butuh pengajaran, langsung ingatlah 1 Korintus. Langsung ingat. Kalau misalnya ada orang bertanya, jemaat bertanya, atau murid bertanya, Bu, Pak, di mananya berbicara soal hidup membujang? Wah, ingatlah 1 Korintus. Soal kasih, wah itu ingatlah di 1 Korintus. Soal karunia-karunia 1 Korintus. Soal kesatuan jemaat, ingatlah 1 Korintus. Karena di situ banyak sekali tadi pengajaran-pengajaran yang luas. Lalu yang keempat, cirinya ialah memberikan hikmat yang tak ternilai. Ya, memberikan hikmat yang tak ternilai untuk pengawasan dan penggembalaan sidang jemaat. Dan yang kelima, menekankan adanya kemungkinan untuk undur dari iman oleh mereka yang berpegang pada Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadi bisa saja orang undur dari iman karena melihat tadi sikap tingkah laku jemaat yang di Korintus itu. Nah, garis-garis besar dari 1 Korintus ini setelah pendahuluan 1 Korintus 1 sampai 9, maka kita akan melihat pembahasan masalah.
yang telah diberitahukan kepada Paulus. Jadi dia membahas masalah-masalah yang diberitahukan kepadanya di Efesus itu. Dia bahas soal perpecahan jemaat, maka tadi bicara soal golongannya, ada golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas, golongan ini kan. Lalu dia bicara soal penyebab perpecahan, lalu dia mengimbau untuk berdamai. Itu yang bagian yang pertama, soal perpecahan jemaat. Lalu bagian yang kedua, masalah-masalah moral dalam jemaat. Ini soal masih dalam topik pembahasan masalah-masalah ya. Masalah yang dihadapi ya kan persoalan perpecahan jemaat. Yang kedua ialah masalah-masalah moral dalam jemaat. Itu yang dia bahas di 1 Korintus ini. Nah, masalah moral itu berkaitan dengan perzinahan, kemudian disiplin gereja, kemudian perkara-perkara hukum sekular, kemudian masalah kebejatan seksual. Itu yang dia bahas soal masalah-masalah moral dalam jemaat. Lalu setelah dia membahas masalah-masalah yang diberitahu kepadanya, mulai pasal 1 sampai pasal yang ke-6, maka di pasal 7 dia mulai memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ditulis dalam surat dari jemaat. Jadi tadi pasal 1 sampai 6 itu adalah respon dia terhadap orang yang mengadu, melaporkan persoalan jemaat di Korintus. Sementara pasal 7 sampai pasal 16 itu menjawab surat yang dikirim orang kepadanya tentang masalah di Korintus. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dikirim jemaat itu kepadanya ya soal pertanyaan mengenai perkawinan. Nanti soal perkawinan dia bahaslah soal hidup membujang, kemudian tanggung jawab dalam perkawinan Kristen, baru prinsip kepuasan hati, nasihat kepada orang tua yang tidak menikah, pengarahan tentang nikah ulang. Ini pertanyaan orang tentang nikah. Nah, kemudian dia menjawab pertanyaan mengenai penggunaan kemerdekaan Kristen. Kalau sudah dibebaskan dari dosa, sudah diampuni dosanya, sudah bebas dari dosa, lalu bagaimana orang Kristen? Apakah bebas-bebasnya? Oh, tidak. Maka dia akan beri aturan bagaimana kebebasan seorang Kristen itu. Dia memberi soal makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apakah bisa dimakan orang Kristen? Tidak, menurut Paulus tidak. Disiplin Paulus dan menggunakan kemerdekaannya. Walaupun kita sudah bebas dari dosa, dimerdekakan, sudah selamat, tapi bukan berarti kita berdosa lagi. Nah, jadi bebas tapi terikat kepada siapa? Kepada Kristus. Kemudian peringatan terhadap percaya diri yang berlebihan. Itu pun dia ingatkan supaya jangan berlebihanlah. Baru ketidaksesuaian pesta penyembahan berhala dengan meja Tuhan. Dia bahas soal bagaimana pesta penyembahan berhala dan bagaimana pesta meja Tuhan. Kemudian beberapa prinsip umum dan nasihat praktis. Nah, itu yang dia sampaikan di bagian yang menjawab pertanyaan kemerdekaan Kristen. Itu surat yang kedua yang dia bahas. Lalu surat yang ketiga yang dia jawabnya kepada jemaat Korintus itu adalah pertanyaan mengenai ibadah bersama. Bagaimana ibadah bersama? Soal tudung kepala bagi wanita dalam jemaat. Lalu sikap dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Lalu karunia-karunia Tuhan. Nah, itu sudah dia bahas satu persatu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dia jawab. Lalu pertanyaan yang keempat yang dikirim jemaat Korintus kepadanya yang harus dia jawab ialah mengenai kebangkitan. Bagaimana orang Kristen itu bangkit? Apakah bangkit atau tidak? Menurut dia bangkit. Bersama siapa? Bersama Kristus yang bangkit. Kalau Kristus yang bangkit itu tidak mampu membangkitkan orang percaya, sia-sialah iman kami. Itu dia katakan. Kan? Jadi kalau Kristus yang bangkit itu tidak membangkitkan kita nanti, maka sia-sialah kebangkitan Kristus. Sia-sialah kita beriman.
Nah ini yang dia katakan. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Padahal kepastian kebangkitan itu ada. Mereka akan datang kembali. Bagaimana orang mati dibangkitkan. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. Sifat tubuh kebangkitan. Nah, inilah beberapa pertanyaan yang harus dia jawab. Lalu dia buat kesimpulan atas pertanyaan itu. Itulah 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah itu kesimpulan yang mengikat kita sebagai orang percaya. Ini dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Baru kemudian soal pertanyaan mengenai pengumpulan uang bagi orang kudus dia jawab. Dan kemudian bagaimana arahan-arahan akhir di 1 Korintus 16 dia sampaikan. Itulah 1 Korintus yang ditulis oleh Paulus. Sampai di sini ada pertanyaan soal 1 Korintus ini. Silakan. Saya bertanya, Pak, tentang ini Pak. Orang bisa berbahasa roh, Pak. Tentang apa tadi? Bahasa roh. Ya. Bahasa roh bagaimana? Orang bisa berbahasa gitu, Pak. Tidak semua orang. Tidak semua orang berbahasa, mampu berbahasa. Itu karunia. Tetapi kalau kalian minta ingin berbahasa roh, bisa. Nah, Tuhan berikanlah aku kemampuan berbahasa roh. Nanti Tuhan beri itu. Tapi kalau sudah berbahasa roh, harus hati-hati. Jangan jadi sombong. Gitu ya. Jadi tidak semua orang mampu berbahasa roh. Tetapi setiap orang bisa berbahasa roh. Ya. Itu dengan catatan harus diminta. Sama seperti, apakah setiap orang bisa main gitar? Tidak. Tapi apakah setiap orang bisa main gitar? Ya. Kalau dia mau belajar. Dia kursus, latihan. Bisa. Tapi apakah setiap orang bisa main gitar? Enggak. Karena enggak ada yang enggak suka dia main gitar. Belajar pun enggak bisa. Udah kursus pun dia enggak bisa juga. Gitu. Karena enggak bisa. Gitu ya. Seperti itu bahasa roh. Apakah setiap orang bisa berbahasa roh? Tidak. Karena itu karunia. Tapi apakah saya bisa berbahasa roh? Bisa. Mintalah, belajarlah. Tapi jangan hafal. Bahasa roh itu tidak dihafal. Jangan nanti sudah tahun 2050 pun bahasa rohnya itu aja. Kayak burung hantu kan. Jadi bahasa roh itu tidak dihafal. Bahasa roh itu ya namanya pun roh. Roh yang memberi. Berubah-ubah. Gitu ya. Dulu ketika Roh Kudus datang di Yerusalem, semua bahasa di dunia ini dimengerti oleh setiap orang. Hampir 15 bahasa internasional waktu ya, bahasa luar negeri lah ya, 15 negara. Orang yang hadir di pertemuan itu mampu mengerti bahasa-bahasa. Walaupun mereka tidak tahu berbahasa orang lain itu, tapi mengerti. Belum ada dulu penerjemah seperti yang di kuping itu kan. Tapi mereka mengerti. Itulah ketika roh tercurah. Tapi sekarang orang mengaku berbahasa roh, tapi bahasanya pun tidak bisa kita mengerti. Aneh itu. Ya, jadi bahasa roh itu memecah airnya. Padahal bahasa roh ketika turunnya Roh Kudus itu bukan memecah, tapi mempersatukan. Nah itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi tentang perkawinan tadi gitu kan, Pak. Apakah di agama Katolik itu tidak terdapat surat Korintus, Pak? Karena kan suster yang kita ketahui itu mereka tidak menikah, Pak. Gitu. Ya,
Jadi memang di Katolik ada peraturan mereka untuk bagi kaum yang imam ya, yang sudah mengkaulkan dirinya, artinya menyerahkan dirinya bagi Tuhan, ada hidup selibat. Pastor, suster, dia tidak boleh menikah. Mereka baca itu Korintus, mereka baca. Tapi mereka, kan Paulus katakan tadi, kalau tahannya tidak menikah, silakan. Mereka katakan tahan, ya tidak menikah lah. Tapi kalau tidak tahan, kata Paulus apa? Lebih baik kau menikah, supaya jangan berzina. Itu kan kata Paulus. Tapi kalau tahan, ya silakan. Maka tidak menikah itu pilihan. Cuma jomblo itu tidak pilihan. Kasihan. Tidak menikah itu pilihan hidup. Dia berarti tahanlah tidak menikah. Ya, dia memilih hidup tidak menikah. Tapi kalau jomblo itu nasib. Belum ada pacarnya. Itu bukan pilihan jomblo maksudnya. Ya, tapi kalau tidak menikah itu pilihan. Ya, jadi mereka memilih mampu tidak menikah. Ya walaupun di beberapa cerita ada kisah-kisah ya di sana gitu. Banyak kisah itu, tapi itu kan tidak bagian kita membahas itu. Ya biarlah mereka yang membahas itu kan. Itu. Jadi mereka baca kitab suci 1 Korintus. Tapi yang mereka baca, mereka tahan, ya, mereka mampu tidak menikah dan mereka pilih jalan itu. Nah itu, ya kalau Protestan nggak tahan, ya pilihlah menikah, ya mereka pilih menikah. Jadi itulah. Tapi ada juga Katolik yang menikah pastornya. Itu di Inggris. Itulah makanya lahirlah gereja Anglikan. Jadi gereja Anglikan itu pastornya menikah. Jadi mereka tidak mau keluar dari Katolik, tetap ajarannya Katolik, tapi pastornya menikah. Itulah gereja Anglikan sekarang yang di Inggris. Jadi mereka sebutlah mereka gereja Anglikan, tapi sebenarnya mereka itu adalah Katolik. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada kita teruskan ya untuk 2 Korintus. Ya, ini untuk 2 Korintus masih sama, penulisnya masih Paulus. Temanya kemuliaan melalui penderitaan. Kalau tadi yang pertama itu temanya masalah-masalah jemaat ya. Kalau ini sekarang kemuliaan melalui penderitaan. Ditulis hampir sama 55 sampai 56 Masehi. Nah, mengapa Paulus menulis surat yang kedua? Setelah yang pertama itu dia sudah kirimkan mengatasi persoalan-persoalan jemaat, doktrin-doktrin, lalu sikap, karakter, itu sudah dia coba nasihati ya. Lalu mengapa harus 2 kali lagi menulis surat ke Korintus ini? Nah, Paulus menulis surat kiriman ini kepada orang percaya di seluruh Akaya dengan menyebut namanya sendiri sebanyak 2 kali. Nama Paulus ya. Nah, setelah mendirikan jemaat di Korintus selama perjalanan misi yang kedua, Paulus dan jemaat itu sering berhubungan karena masalah dalam jemaat. Tadi kan sudah ada masalah dalam jemaat yang pertama tadi. Urutan hubungan ini dan latar belakang penulisan 2 Korintus adalah sebagai berikut. Pertama, setelah beberapa kali berhubungan dengan surat menyurat maksudnya, di antara Paulus dengan jemaat itu, misalnya 1 Korintus 1 ayat 11 itu, kalau kita baca 1 Korintus 1 ayat 11, 1 Korintus 1 ayat 11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu.
Nah, itu di jemaat yang surat kiriman yang pertama. Maka Paulus menulis surat 1 Korintus dari Efesus. Ketika ada informasi dari Chloe bahwa ada perpecahan di jemaat Korintus, maka Paulus menulis surat 1 Korintus dari Efesus. Kemudian Paulus menyeberangi laut Aegea menuju Korintus untuk menangani masalah yang berkembang dalam jemaat. Kunjungan ini di antara 1 dan 2 Korintus. Terutama 2 Korintus 13 ayat 2. 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Berarti dia sudah 3 kali datang ke Korintus. Dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Nah, jadi dia ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Jadi dia mengatakan bahwa dia sudah 3 kali ke sana, lalu saksi itu penting untuk menyatakan perkara mereka itu sah atau tidak. Nah, itulah ketika dia mengunjungi kembali melalui laut Aegea. Dan kemudian kunjungan itu merupakan suatu kunjungan yang tak menyenangkan bagi Paulus. Termasuk juga bagi jemaat. Tidak begitu menyenangkan. Nah, kalau kita baca 2 Korintus 2 Korintus 2 ayat 1, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepada kamu dalam duka cita. Berarti dia datang ke sana karena penderitaannya, pergumulan, persoalan, perselisihan. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Nah, ini menggambarkan memang Paulus sangat berduka cita melihat keadaan jemaat Paulus itu, jemaat Korintus itu. Makanya dia berkali-kali datang ke sana. Nah, setelah kunjungan ini ada laporan disampaikan kepada Paulus di Efesus bahwa para wewenang rasulinya dengan harapan agar mereka dapat membujuk sebagian jemaat itu untuk menolak Paulus. Nah, akhirnya mereka juga menolak Paulus kan. Direncanakan mereka untuk menolak Paulus. Nah, sebagai tanggapan terhadap laporan ini, Paulus menulis 2 Korintus dari Makedonia. Jadi bukan lagi dari Efesus, tapi dari Makedonia di akhir tahun 55, di awal 56. Nah, segera sesudah itu Paulus mengadakan perjalanan ke Korintus lagi. Dan tinggal di situ selama lebih kurang 3 bulan. Dari situlah ia kemudian menulis kitab Roma dari Korintus. Dia menulis kitab Roma. Nah, apa tujuan Paulus menulis kedua surat ini? Kali kedua ini. Pertama, ia menulis untuk mendorong mayoritas dalam jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Jadi mendorong ya supaya orang yang masih setia kepada Paulus itu atau kepada Kristus juga menjadi bapak rohani bagi orang-orang yang lemah rohaninya di Korintus. Kemudian ia menulis untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu. Untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu. Karena di Korintus sudah ada rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara menentang dia secara pribadi. Yang menentang Paulus secara pribadi. Menentang kerasulannya, menentang ajarannya, menentang semuanya. Supaya apa? Supaya wibawa dan kerasulan Paulus hancur. Itu makanya dia menulis surat yang kedua ini untuk menantang dan menyingkapkan kedok dari rasul-rasul palsu. Lalu ia juga menulis untuk menegur minoritas dalam jemaat.
Jadi ada minoritas di jemaat itu yang mencoba merusak Korintus. Maka dia menegur orang-orang yang minoritas itu, yang sedikit itu. Karena yang sedikit ini hendak memengaruhi orang-orang yang banyak untuk melawan Paulus, menolak wewenang Paulus, dan menolak teguran Paulus. Itulah sebabnya Paulus kembali memberikan dorongan supaya kembali kepada integritas dan wewenang rasulinya. Itulah maka dia menulis surat yang kedua ini kepada jemaat Korintus. Nah, kalau kita melihat survei nanti lebih mendalam tentang 2 Korintus ini, maka akan kita lihat pada bagian yang pertama, Paulus memulai dengan mengucap syukur kepada Allah atas penghuburan yang dikaruniakan Tuhan. Kemudian dia memuji jemaat Korintus karena mendisiplinkan orang yang berbuat dosa serius sambil mempertahankan integritas. Kemudian Paulus dalam kaitannya dengan perubahan rencana perjalanannya dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai pasal 6 sampai 10, Paulus menyumbangkan pengertian yang paling luas dalam PB mengenai sifat yang benar dari pelayan Kristen. Jadi kalau kalian nanti ingin mencari sifat yang benar dari pelayan Kristen, bacalah 2 Korintus. Bagaimanakah sifat yang benar dari pelayan Kristus? Hanya ditemukan di 2 Korintus. Ia menekankan pentingnya pemisahan dari dunia ini, mengungkapkan sukacitanya ketika mendengar dari Titus tentang pertobatan banyak anggota jemaat di Korintus yang sebelumnya telah menentang wewenangnya. Jadi ada orang yang bertobat yang dulunya menentang wewenang Paulus, dan ternyata akhirnya dia bertobat dan memilih menjadi pengikut Kristus. Kemudian di pasal 8, Paulus menasihati jemaat Korintus untuk menandingi kemurahan hati Allah, hati orang Makedonia, yang dengan sepenuh hati telah menyumbangkan persembahan yang telah dikumpulkannya untuk orang Kristen yang menderita di Yerusalem. Jadi dia memberikan perbandingan saja sebenarnya bahwa orang Makedonia itu orang miskin, tidak orang kaya. Tapi dalam kemiskinan dan keterbatasan mereka pun menyumbang orang-orang yang menderita di Yerusalem. Jadi Paulus hendak membandingkan sikap dari orang iman orang Makedonia dengan orang Korintus. Lalu di pasal 10-13 nanti nada surat Paulus berubah. Paulus mempertahankan kerasulannya dengan menguraikan panggilannya, kualifikasi dan penderitaannya sebagai seorang rasul yang benar. Dengan ini Paulus mengharapkan jemaat Korintus akan mengenal rasul-rasul di antara mereka, dan dengan demikian mereka dapat luput dari disiplin yang lebih lanjut ketika ia sendiri datang lagi. Paulus mengakhiri 2 Korintus dengan satu-satunya ucapan berkat yang menyinggung Trinitas dalam PB. Jadi kalau kita baca nanti 2 Korintus 13-14, di situ dia sudah bicara soal Trinitas dalam PB. 2 Korintus 13-14 dikatakan begini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini menunjukkan bahwa Paulus sudah bicara soal Trinitas di dalam PB. Nah, ada ciri-ciri dari surat Paulus yang kedua ini kepada Korintus. Yang pertama, kitab ini merupakan surat yang paling banyak memberitahukan riwayat hidup Paulus. Jadi kalau nanti kalian ingin mencari riwayat hidup Paulus di dalam PB, bukalah 2 Korintus. Di situ nanti riwayat Paulus akan kita temukan. Kemudian kitab ini melampaui semua surat kiriman lain dari Paulus dalam hal menyatakan kuatnya dan dalamnya kasih serta keprihatinan bagi anak rohaninya. Jadi dia sangat prihatin bagi anak rohaninya, dan itu terlihat dalam 2 Korintus. Lalu kitab ini berisi teologi yang paling lengkap dalam PB mengenai penderitaan orang Kristen. Jadi kalau bicara soal penderitaan orang Kristen, lihatlah di dalam 2 Korintus. Nanti akan kita menemukan bagaimana pandangan Paulus soal penderitaan orang Kristen. Lalu istilah-istilah kunci di dalam 2 Korintus ini ialah
kelemahan. Dalam kelemahanku aku kuat, gitu ya. Duka cita, air mata, bahaya, kesukaran, penderitaan, penghiburan, kemegahan, kebenaran, pelayanan, kemuliaan, menggarisbawahi sifat unik dari surat ini. Lalu kita masuk kepada garis-garis besar 2 Korintus. Yang pertama nanti pembelaan setelah pendahuluannya 2 Korintus 1 sampai 11, 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11, lalu dia mulailah tentang pembelaan dirinya demi kepentingan mayoritas jemaat yang setia. Mulailah dia menyangkal tuduhan orang bahwa ia pelin-pelan, tidak berpendirian, dia sangkal itu. Kemudian dia memberi penjelasan mengenai perubahan rencana perjalanannya. Kemudian memberi penjelasan mengenai sifat pelayanannya, pelayanan yang terhadap suatu perjanjian baru, pelayanan yang terbuka terbuka dan dalam kebenaran, pelayanan dalam penderitaan yang penderitaan pribadi, pelayanan dalam penyerahan yang penuh belas kasih. Baru bagian berikutnya permintaan pribadi dan rasa hormat yang penuh kasih sayang bagi orang Kristus. Itu yang bagian yang pertama. Itu soal pembelaan Paulus demi kepentingan jemaat. Yang bagian yang kedua, pengumpulan uang bagi orang Kristen di Yerusalem yang membutuhkan bantuan banyak, ya, bantuan yang banyak. Dia mulai dari sifat kemurahan hati Kristen, Titus mengepalai urusan pengumpulan uang, imbauan untuk tanggapan yang segera, imbauan untuk tanggapan yang berkemurahan hati. Ya, nanti sering ayat ini kan yang 2 Korintus 9 ayat 10 atau ayat 6 kan, berilah persembahanmu dengan sukarela. Kan? Jadi itu selalu dengan sukarela, dengan memberi dengan sukarela. Tapi kadang-kadang manusia sekarang memberi 1.000 tapi tidak rela. Apalagi memberi 10.000, makin tak rela. Padahal mampunya dia memberi 10.000. Tapi karena dikatakan berilah dengan sukacita, dikasihnya ada 1.000. 1.000 sukacita katanya. Padahal dia mampu 10.000. Karena kalau dikasihnya 10.000 dia tidak rela. Maka hati-hati. Rela itu tergantung iman. Kalau memang kita mampu memberi 100.000, mengapa kita hanya memberi 50.000? Berilah dengan rela 100.000 itu. Itu sebenarnya. Dari apa? Dari kemampuan kita. Kecuali memang kita tidak mampu memberi 100.000, kita mampu hanya memberi 5.000, relakanlah 5.000 itu. Ini sudah mampu 5.000, tapi diturunkannya lagi jadi 50, jadi 100. Nah, itu yang tidak bagus. Nah, menurut Paulus, rela itu berarti kita tahu kemampuan kita berapa, lalu berilah dengan rela. Jangan bersungut-sungut. Tapi jangan turunkan kualitas pemberianmu hanya karena demi kerelaan. Ya, rela itu pun harus berkorban. Rela bukan berarti harus nanti kalau aku kasih ini berarti kuranglah uangku. Enggak. Tidak ada yang kurang kalau kita memberi. Bahkan bertambah kalau kita memberi. Gitu ya. Baru bagian yang ketiga, jawaban Paulus kepada minoritas yang melawan dirinya. Jawaban terhadap tuntutan sifat pengecut dan kelemahan. Keengganan Paulus untuk membela kerasulannya. Minta maaf terhadap nada menyombongkan diri. Menegaskan bahwa ia tidak lebih rendah daripada para penganut Yudaisme. Menuntut pengakuan yang sah atas kerasulannya. Lalu kunjungan ketiga yang mendatang disebut sebagai suatu peringatan. Itu tuduhan orang minoritas itu kepada dia. Lalu dia buatlah kekhawatiran terhadap jemaat Korintus dan ketetapan hati untuk bersikap teguh. Inilah isi daripada 2 Korintus. Baik, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ada kira-kira yang bertanya? Silakan.
Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, sampai di sinilah pertemuan kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Silakan nanti dibaca ya, dibaca buku Galatia, Efesus, Kolose ya, supaya nanti kita bisa banyak berdialog. Karena kita akan baca nanti satu persatu kitab itu, kita kuliti ya, supaya kita semakin tahu secara umum. Karena ini masih pembimbing, secara umum kitab itu. Baik, silakan Winta memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Terima kasih. Kami minta teman kami Erwin untuk membawa doa untuk kita. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, mari kita berdoa. Kembali kami ucap syukur kepadamu ya Pak, di mana pada siang hari ini kami sudah selesai melaksanakan perkuliahan ya Pak. Hanya apa yang dijelaskan oleh dosen kami berguna bagi kehidupan kami sehari-hari ya Pak. Ya Pak, apapun aktivitas kami selanjutnya, karena Engkau yang memberkati ya Pak. Begitu juga dengan kedua orang tua kami dimanapun berada, berkati ya Pak. Dosa kami berbuat sengaja atau tidak sengaja karena hapus ya Pak. Terima doa ini dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Erwin. Terima kasih buat kita semua. Bujur, menjujua, horas Yahobu. Horas Pak. Bujur, Pak.